Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi untuk mendengar isi tulisan dari buku 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah karangan oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kali ini judulnya berjudul Dua macam rabitah pada sisi Tarekat Naqsabandiyah sangat diutamakan ialah rabitah mursyid dan rabitah kubur. Wasilah umum dan rabitah khusus. Kalau saudara ulama menggugat telah paham apa maksudnya ahli Tarekat Naqsabandiyah mengadakan wasilah, tentulah telah dapat pula dipahamkan maksud rabitah. Umpama wasilah sebatang kayu besar, maka rabitah adalah cabang dari wasilah. Wasilah dan rabitah adalah sebagai alat atau batu loncatan, alat berjalan untuk mencari Allah hingga sampai ke hadirat Allah dan untuk menuntut keridaan Allah. Pada buku Mengutuki ini, saya tidak akan menerangkan tentang hukum-hukum yang takluk pada rabitah pada kitab pertahanan Tarekat Naqsabandiyah jilid keempat dan pada buku pembelaan Tarekat Naqsabandiyah jilid pertama dari halaman 61 dan pada buku pembelaan Tarekat Sufiyah jilid ketiga dari halaman 66 sampai halaman 77. Siapa ingin menggugat rabitah pada sisi Tarekat Naqsabandiyah, silahkan membaca ketiga buku yang tersebut. Pada buku ini atau buku Mengutuki, saya tidak menulis tentang hukum-hukum yang takluk pada rabitah. Kalau wasilah sah, maka rabitah pun sah. Kalau wasilah batal, rabitah pun batal. Andai kata ulama muda-muda itu berkata, kami tidak berhajat mengerjakan wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan yang dibuat ahli Tarekat Naqsabandiyah itu, disebabkan kami sudah sampai kepada yang dimaksud oleh ahli Tarekat Naqsabandiyah, yakni kami telah berkekalan atau berkepanjangan mengingati Allah, kami telah sampai ke hadirat Allah, kami telah mendapat keridaan Allah. Maka jawab saya, jika telah benar saudara-saudara ulama muda-muda yang tersebut sudah sampai ke hadirat Allah, maka kami akui bahwa mengerjakan wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan yang baik sebagai anak kunci pembuka rumah manakala rumah sudah terbuka, tentulah anak kunci ditinggalkan pada tempatnya dan harus masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan tuan rumah. Dari jauh saya angkat topi kepada ulama-ulama itu, disebabkan mereka itu sanggup memasuki rumah tanpa anak kunci masuk ke dalam rumah itu. Kalau mereka itu pergi ke Mekah tidak menghajatkan kapal dan kendaraan-kendaraan, tegasnya mereka bisa kenyang saja tanpa memakan makanan yang mengenyangkan. Mereka itu bisa mendapat anak tanpa beristri. Ya Allah, selamatkanlah kami sekaliannya. Selamat, selamat. Sekarang ulama Islam mengadakan beberapa wasilah-wasilah yang menghidupkan hukum-hukum Islam dan mengadakan rancangan-rancangan yang baik untuk menjayakan agama Islam, dan pintu ijtihad dibuka seluas-luasnya. Kalau sahabat-sahabat Nabi tidak pandai ilmu hisab dan tidak pernah Nabi dengan hisab masuk puasa Ramadan, di akhir zaman umat Islam ada yang berpuasa Ramadan dengan hisab. Bung Karno dengan Pancasila, Kiai Haji Muhammad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, dan PPTI saya dirikan adalah suatu wasilah atau batu loncatan rancangan yang baik untuk bergotong royong berjalan mencari Allah hingga sampai ke hadirat Allah dan guna menuntut keridaan Allah. Kalau umat Islam ingin kembali menjayakan Islam, hendaklah bergiat mengadakan rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang baik, dan bergiatlah mengadakan wasilah-wasilah yang tidak dilarang Allah dan Rasul-Nya.
Tarekat Soekarnoia atau Jalan Soekarno yang dikatakan juga Tarekat Pancasila sejalan dengan Tarekat Mutabarah. Disahkan oleh Kongres Persatuan Pembela Tarekat Islam, Partai Politik Tarekat Islam atau PPTI, bahwa tarekat-tarekat dalam Islam yang muktabar atau masyhur dan sah ada kira-kira sebanyak 41 macam. Bahkan mungkin ada lagi tarekat-tarekat Islam yang belum sampai kepada PPTI. Berarti bukanlah tarekat yang muktabar itu terbatas hanya 41 macam saja. Nama tarekat yang 41 macam itu telah saya tuliskan dalam buku pembelaan Tarekat Qadariyah dan majalah Sinar Keemasan. Nama-nama tarekat Islam itu ialah 1. Tarekat Naksabandiyah, 2. Tarekat Qadariyah Naksabandiyah, 3. Tarekat Sazaliyah, 4. Tarekat Rifaiyah, 5. Tarekat Ahmadiyah, 6. Tarekat Dasukiyah, 7. Tarekat Akrabiyah, 8. Tarekat Maulawiyah, 9. Tarekat Kurawiyah, 10. Tarekat Sarawiyah, 11. Tarekat Khalwatiyah, 12. Tarekat Jalutiyah, 13. Tarekat Baghdasiyah, 14. Tarekat Kazaliyah, 15. Tarekat Rumiyah, 16. Tarekat Jastiyah, 17. Tarekat 18. Tarekat Kasamiyah, 19. Tarekat Hamzawiyah, 20. Tarekat Birmiyah, 21. Tarekat Alawiyah, 22. Tarekat Usayyaqiyah, 23. Tarekat Bakriyah, 24. Tarekat Umariyah, 25. Tarekat Usmaniyah, 26. Tarekat Aliyah, 27. Tarekat Abbasiyah, 28. Tarekat Al-Haddadiyah, 29. Tarekat Maghribiyah, 30. Tarekat Gaibiyah, 31. Tarekat Syattariyah, 32. Tarekat 33. Tarekat Buyumiyah, 34. Tarekat Idrusiyah, 35. Tarekat Mulawiyah, 36. Tarekat 37. Tarekat Anfasiyah, 38. Tarekat Samaniyah, 39. Tarekat Sanusiyah, 40. Tarekat Idrisiyah, 41. Tarekat Badawiyah. Syekh-syekh yang tersebut mendapat ilham dari Allah agar membangunkan satu metode atau sistem ilmu ma'rifatullah yang berdasarkan Quran dan hadis Nabi, dan ilmu ma'rifatullah itu mempunyai silsilah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Bung Karno bahwa aku dikehendaki Jepang yang masih berkuasa di Indonesia agar berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menerangkan bagaimana bentuk Indonesia merdeka nanti. Lantas Bung Karno meminta ilham atau petunjuk kepada Allah bagaimana dasar Indonesia merdeka. Dengan segala ketekunan, beliau bersemedi ke hadirat Allah pada malam yang tersebut di Gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Maka pada malam yang tersebut Bung Karno telah menerima ilham bagaimana bentuk dasar Indonesia merdeka. Ialah berbentuk Pancasila. Sampai hari ini umur Pancasila telah 73 tahun. Kemungkinan di belakang hari Pancasila yang diciptakan Bung Karno akan merupakan satu tarekat Islam yang mungkin nanti dinamai Tarekat Soekarnowiyah, Tarekat Pancasila, Tarekat Manipul Usdek. Padahal Pancasila itu tidak dilarang dalam Quran dan hadis Nabi. Malahan Pancasila itu dianggap sah sebagai suatu wasilah atau batu loncatan rancangan yang baik demi untuk menggali api Islam yang telah redup hampir 1000 tahun lamanya. Seorang pembicara berkata dalam satu rapat umum mengatakan bahwa Pancasila itu adalah wahyu Allah kepada Bung Karno. Beliau tidak mendapat wahyu, hanya beliau mendapat ilham
sebab wahyu tidak akan turun lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, yakni agama Islam sudah sempurna. Tapi pintu ijtihad tidak ditutup, ilham tidak akan diputuskan, wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan yang baik akan diilhamkan Allah kepada hambanya yang ikhlas. Telah diilhamkan Allah Zat yang Maha Esa di bumi Indonesia. Ilham yang sangat penting sekali artinya bagi kesejahteraan umat manusia. Ilham itu ialah Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Ilham itu ditujukan Allah ke dalam dada Bung Karno, sehingga menjadilah ia itu suatu keyakinan Bung Karno. Keyakinan itu dikagumi oleh masyarakat bangsa Indonesia, diterima oleh MPRS menjadi dasar negara Republik Indonesia. Karena ilham Pancasila itu benar-benar menjadi alat persatuan yang kuat. Kemana Bung Karno pergi berpidato, lantas digemblengnya Pancasila, diindoktrinasikannya Pancasila, sampai-sampai ke luar negeri. Kepada sidang umum PBB, Pancasila dibawa Bung Karno ke tengah-tengah masyarakat dunia. Pancasila dijelaskan dan dibahas Bung Karno dengan sejelas-jelasnya. Dari sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, sampai kepada sila-sila selanjutnya ialah kebangsaan, prikemanusiaan, keadilan sosial dan kerakyatan. Dijelaskan Bung Karno dengan sejelas-jelasnya, hingga terpaku telinga dunia mendengarkannya, merenungkannya dan memikirkannya. Kalau beginilah mega-meganya, tentu Pancasila pada masa-masa yang akan datang akan menjadi pegangan bagi umat sedunia guna mencapai kesejahteraan dan persatuan. Pancasila sebagai hasil cipta Bung Karno dan hasil daripada ilham Tuhan Yang Maha Esa kepada dada Bung Karno. Bila mana nantinya menjadi perpegangan umat manusia, tidak mustahil kalau Pancasila itu dinamakan Tarekat Soekarnowiya. Apakah halangan Pancasila itu dinisbahkan kepada Bung Karno dengan lafaz ya, yakni Tarekat Soekarnowiya? Bung Karno padahal Pancasila itu hasil cipta Bung Karno, ilham yang diberikan Tuhan ke dalam dada Bung Karno. Tentu semua orang akan menyetujuinya. Sekali lagi saya ulangi. Apakah halangan Pancasila itu dinisbahkan kepada Bung Karno dengan lafaz ya, yakni Tarekat Soekarnowiya? Padahal Pancasila itu hasil cipta Bung Karno, ilham yang diberikan Tuhan ke dalam dada Bung Karno. Tentu semua orang akan menyetujuinya dan tidak akan menolaknya, sebab Tarekat Soekarnowiya atau Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ia berdasarkan Quran dan hadis. Siapa menolaknya berarti menolak Quran dan hadis. Siapa menerimanya berarti menerima Quran dan hadis. Demikian pula tarekat yang muktabarah. Kita tidak guna memperdulikan namanya. Apakah ia itu bernama Tarekat Qadariyah, Sammaniyah, Rifa'iyah, Haddadiyah, Khalidiyah dan lain-lain nama lagi dari tarekat-tarekat yang muktabarah. Kesemua nama-nama itu diambilnya dari nama-nama para syekh-syekh yang mengajarkan tarekat itu, lalu dinisbahkan atau dibangsakan kepada guru atau syekh masing-masing. Saya dinamakan gerakan Muhammadiyah itu dengan nama Tarekat Dahlaniyah. Mengambil berkat kepada Kiai Haji Dahlan sebagai kenang-kenangan atas jasanya. Dan semua gerakan Muhammadiyah itu berdasarkan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tentu saja ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh Kiai Haji Dahlan adalah berasal dari Nabi Muhammad SAW. Berarti ilmu Kiai Haji Dahlan itu asalnya sampai kepada sahabat-sahabat Nabi dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ditilik dalam kitab-kitab hadis Nabi, tentulah tidak ada nama tarekat Soekarnoia atau tarekat Pancasila, dan tidak ada pula tarekat Dahlaniyah atau gerakan Muhammadiyah. Apakah sudah pantasnya jika dikatakan orang-orang yang mendukung Pancasila dan yang mendukung gerakan Muhammadiyah itu mengerjakan bid'ah, dalalah, sesat lagi menyesatkan? Mungkin ulama muda-muda akan berkata begini: segala perbuatan-perbuatan Nabi, cara makan minum Nabi, cara tidur dan jaga Nabi, cara Nabi tidur dengan istrinya, cara masuk keluar kakus, kesemuanya telah dituliskan dalam hadis Nabi dan telah dilakukan dalam buku-buku hadis. Maka cobalah terangkan mana hadis Nabi yang menyuruh berpancasila atau tarekat Soekarnoia, bertarekat Muhammadiyah ciptaan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Maka jawab saya, tarekat Soekarnoia dan tarekat Dahlaniyah atau Muhammadiyah adalah ilham dari Allah kepada Bung Karno dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Disebabkan kedua beliau itu diizinkan mengerjakan wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak terdapat hadis Nabi bahwa Nabi masuk puasa Ramadan dengan hisab. Bahkan Nabi tidak pandai hisab. Apakah sebabnya ulama muda-muda di zaman ini masuk puasa dengan hisab? Apakah dasar bagi ulama-ulama muda memasuki puasa Ramadan dengan hisab? Diharap jangan menghukum pincang. Siapa menghukum pincang, maka orang itu akan pincang jalannya nanti di hari kiamat. Berikutnya judulnya riwayat perjuangan saya mengarang buku ini untuk mempelajari, mempertahankan tarekat Naqsabandiyah, penyelewengan niat pada mulanya. Kalau riwayat hidup orang lain ialah banyak yang saya tulis, maka izinkanlah saya meriwayatkan hidup saya. Kalau tidak saya sendiri menuliskan riwayat hidup saya, kemungkinan orang lain ataupun anak cucu saya tidak mengetahui secara mendalam riwayat hidup saya. Saya dilahirkan di kota Baru Tigo, Maninjo, Sumatera Barat tanggal 31 Desember 1882. Di negeri saya, umat Islam berlomba-lomba mengaji ilmu akaid 50. Dalam pengajian itu saya dengar mereka mengupas sifat-sifat ketuhanan, menerangkan bahwa Allah kaya, Allah pemurah, Allah pengasih. Selagi saya masih kanak-kanak, timbullah dalam hati saya ingin bertemu dengan Allah. Jika saya bertemu dengan Allah, akan saya minta layang-layang, saya minta makanan yang lezat-lezat, dan saya minta mercun, saya minta uang sebanyak mungkin. Dan kalau saya sudah kaya, saya beri ibu saya uang, sebab ibu saya sudah janda tua, disebabkan ayah saya telah hilang raib tubuh jasmaninya. Di waktu ayah saya itu bertekun bersemedi mengamalkan tarekat Naqsabandiyah, di waktu saya dalam kandungan ibu saya berkhalwat suluk mengamalkan tarekat Naqsabandiyah. Berarti darah daging saya yang asli adalah tetesan dari tarekat Naqsabandiyah. Inilah mungkin sebab-sebabnya saya mencintai tarekat Naqsabandiyah. Dengan bersungguh-sungguh
Saya sampaikan hasrat atau niat hati saya itu kepada mereka yang sedang asyik belajar Al-Qaid 50 itu. Mendengar pertanyaan saya yang tersebut, mereka tertawa terbahak-bahak. Hingga beberapa menit mereka berhenti menghafal Al-Qaid 50. Di antara mereka itu ada seorang yang agak tua, gelarnya Imam Sati. Katanya kepada kawan-kawannya, "Janganlah diketawakan pertanyaan si Ludin itu." Panggilan saya semasa kecil hanya dipanggil si Ludin. Maka Imam Sati itulah yang menjawab pertanyaan saya. Katanya, "Kalau kamu sudah dewasa, waktu itulah kamu mencari Allah dan sayalah yang akan mengantar kamu ke hadirat Allah. Setelah kamu sampai ke hadirat Allah, boleh kamu minta apa saja yang kamu sukai. Mintalah layang-layang, mercun, makanan yang lezat-lezat. Uang sangat banyak disimpan Allah. Syarat-syarat dapat bertemu dengan Allah, pertama hendaklah orang yang sudah dewasa. Syarat kedua hendaklah orang itu telah pandai ilmu fardu ain, yakni orang itu pandai ilmu tauhid atau ilmu sifat 20 dan pandai ilmu fikih dan pandai lagi ilmu tasawuf dan berkelakuan baik dan penuh dan patuh kepada ibu bapa dan sekolah harus tamat dan pandai mengaji Al-Quran. Kalau semua syarat-syarat yang tersebut sudah ada pada kamu, kamu akan dapat bertemu dengan Allah. Demikianlah disarankan oleh Imam Sati kepada saya. Saya mulai belajar ketiga ilmu itu, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ketiga ilmu itu saya pelajari pada Imam Sati. Pada suatu hari Imam Sati yang tersebut membuat lagi satu cerita dongeng, diceritakannya kepada saya bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang laki-laki berbadan sebelah, matanya sebelah, kaki tangannya sebelah, telinganya sebelah atau sebuah. Lantas si sebelah itu belajar 3 macam ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Setelah si belah itu dewasa atau balik dan 3 macam ilmu telah dimilikinya, ia pun berjalan mencari Allah. Maksudnya untuk meminta kepada Allah agar ia diberi berbadan cukup seperti manusia yang lain. Si sebelah itu tidak saja ia meminta dicukupkan anggotanya yang kurang, bahkan si sebelah meminta uang kepada Allah. Maka pulang si sebelah ke kampungnya berbadan lengkap dan berkekayaan yang banyak sekali. Kata saya kepada Imam Sati, kalau saya bertemu dengan si sebelah sebelum ia berjalan menemui Allah, maka saya berkirim salam kepada Allah agar si sebelah menyampaikan salam saya kepada Allah. Jawab Imam Sati, tidak boleh kita berkirim salam kepada Allah. Yang boleh kita minta kepada Allah uang sebanyak mungkin, sebab Tuhan kita kaya raya dan pemurah, pengasih dan penyayang. Saya desak kepada Imam Sati agar saya diantarnya berjalan mencari Allah. Kiranya Imam Sati itu membawa saya menghadap Syekh Abdullah Koto Baru Tigo, Koto Maninjau, agar kepada saya ditalkinkan tarekat Naksabandian. Kata Syekh Abdullah kepada saya, setiap orang yang akan mempelajari tarekat Naksabandia wajib terlebih dahulu mengetahui ilmu yang fardu ain, 3 macam ilmu, yaitu wajib mengetahui ilmu tauhid, kedua wajib mengetahui ilmu fikih, ketiga wajib mengetahui ilmu tasawuf. Lantas Syekh yang tersebut memeriksa pengetahuan saya. Apakah saya sudah mengetahui sekedar yang fardu ain ketiga ilmu itu? Kiranya menurut tilikan Syekh Abdullah yang tersebut bahwa pengetahuan saya tentang ketiga ilmu itu belum mencukupi. Syekh Abdullah menyuruh Imam Sati mendidik atau mengajari saya tentang ketiga ilmu yang tersebut. Saya pun bersungguh-sungguh belajar lagi pada Imam Sati, mempelajari ketiga ilmu itu, disebabkan saya sangat haus akan mengamalkan tarekat Naksabandia. Semoga saya dapat tetap berjalan mencari Allah hingga sampai ke hadirat Allah guna untuk menuntut atau mencari ilmu itu.
Lantas saya dibawanya kembali menghadap Syekh Abdullah. Kata Syekh yang tersebut, kalau mempelajari tarekat Naqsabandiyah bukanlah maksudnya supaya meminta kaya kepada Allah, bukan untuk meminta keramat dan minta menjadi wali Allah, dan bukan untuk minta surga yang 8 pangkat, bukan karena minta terlepas dari azab neraka. Malahan mempelajari tarekat Naqsabandiyah niatnya semata-mata untuk berjalan mencari Allah hingga sampai ke hadirat Allah dan mendapat keridhaan Allah. Lantas Syekh yang tersebut mengikis niat saya yang salah, niat yang menyeleweng, lantas dibetulkannya atau diluruskannya niat saya mempelajari tarekat Naqsabandiyah. Sebelum Syekh Abdullah itu mengajarkan tarekat Naqsabandiyah kepada saya, dia bercerita, "Aku ini adalah murid dari ayahmu. Nama ayahmu Syekh Imam Mentari, suku Koto, kampungnya Koto Baru 3, Koto Maninjau. Walaupun ayahmu itu paman saya, umur kami hampir sebaya. Ayahmu guru saya, dan ia jauh lebih alim dari saya. Mula-mula ayahmu bertarekat Sattariyah. Menurut anggapan ayahmu bahwa tarekat Sattariyah, tarekat yang hampir-hampir jalan untuk menemui Allah. Tarekat Naqsabandiyah ditentang oleh ayahmu. Kalau terjadi debat tarekat, maka kemenangan tetap di tangan ayahmu. Aku takut atau patuh kepada ayahmu, sebab ayahmu itu pamanku dan guruku. Bahkan perbelanjaanku ayahmu lah yang menanggung. Dengan tidak setahu ayahmu, aku menyelundup belajar tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Ibrahim Kumpulan. Langsung aku masuk khalwat. Selesai khalwat, aku pulang dengan membawa surat ijazah. Ayahmu marah-marah kepadaku, disebabkan aku telah mempelajari tarekat Naqsabandiyah. Maka terjadilah debat yang sengit antara aku dengan ayahmu. Ayahmu menegakkan tarekat Sattariyah dan aku menegakkan tarekat Naqsabandiyah. Kekalahan di pihak ayahmu, walaupun aku muridnya dan aku keponakannya, namun ayahmu mengaku kalah. Lantas ia belajar tarekat Naqsabandiyah padaku. Ayahmu khalwat 40 hari di negeri ini di bawah pimpinan aku. Kiranya selama khalwat 40 hari itu ayahmu mendapat satu rahasia Allah. Lantas aku diajaknya untuk mengantarkannya ke negeri kumpulan. Maksud ayahmu melanjutkan khalwatnya mengamalkan tarekat Naqsabandiyah. Hari yang ke-40, tubuh ayahmu raib, hilang, entah hidup entah mati. Allah saja yang mengetahui. Di waktu ayahmu akan berangkat ke negeri kumpulan, kamu baru berumur 2 tahun. Dia beramanat kepadaku, katanya, agar kalau kamu sudah dewasa, talkinkan tarekat Naqsabandiyah. Demikian amanat ayahmu kepadaku. Menurut paham Syekh yang tersebut, keahlian saya tentang ketiga ilmu itu belum mencukupi. Kata Syekh yang tersebut kepada saya, disebabkan kamu belum cukup pengetahuan tentang ketiga ilmu itu, yaitu ilmu tauhid, fikih, tasawuf, maka kamu akan saya beri talqin tarekat Naqsabandiyah dengan syarat wajib atas kamu mempelajari ketiga ilmu tadi, dan wajib lagi atas kamu mempelajari tarekat Naqsabandiyah dan mengamalkannya. Jika kamu mau berjanji akan mempelajari ketiga ilmu itu, ditambah lagi mempelajari tarekat Naqsabandiyah dan mengamalkannya, maka insya Allah pada ini malam Jumat lewat tengah malam kamu akan ditidurkan atau tidur istikhara. Lihat 5 serangkai halaman 25-29. Saya pun mengerjakan cara-cara tidur istikhara seperti yang tersebut dalam buku 5 serangkai. Kiranya sampai waktu subuh, mata saya terbelalang. Berarti saya tidak mendapat tidur, dan sesudah subuh pagi Jumat,
saya belum mendapat talqin tarekat Naksabandia. Tuan Syekh yang tersebut menyuruh lagi kepada saya kembali tidur pada malam Sabtu. Tuan Syekh yang tersebut menyindir-nyindir dengan secara halus sebab saya tidak mendapat hasil atau natijah tidur istikhara. Mungkin karena niat saya yang tidak ikhlas mempelajari tarekat Naksabandia. Saya bertanya kepada Imam Sati, apa sebabnya maka saya tidak mendapat natijah tidur istikhara pada malam Jumat tadi? Dengan kelakar Imam Sati mengejek-ejek saya. Barangkali kamu bermaksud kalau bertemu dengan Allah hanya untuk minta kaya, minta makanan, minta layang-layang, minta mercun. Inilah maka kamu tidak tertidur. Saya pun tidur istikhara lagi pada malam kedua atau malam Sabtu. Sampai waktu subuh mata saya ada tertidur, namun natijah tidur istikhara belum ada. Saya pendapat kosong melompong. Tuan Syekh yang tersebut tahu bahwa tidur saya sudah 2 malam kosong melompong. Sepatah kata pun Syekh yang tersebut tidak berkata-kata kepada saya. Hanya Imam Sati diisyaratkannya agar saya mengerjakan lagi tidur istikhara pada malam Ahad atau malam yang ketiga. Siang hari Sabtu saya perbanyak taubat dan saya bersedekah kepada fakir miskin, dan saya kikis segala niat atau cita-cita yang tidak baik dalam hati saya. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga pada malam ketiga ini saya mendapat talqin tarekat Naksabandia. Setelah lewat tengah malam pada malam Ahad, saya melaksanakan cara-cara bagaimana melaksanakan tidur istikhara menurut hukum-hukum yang takluk dalam tarekat Naksabandia. Alhamdulillah, saya mendapat sedikit natijah tidur istikhara, dan Tuan Syekh yang tersebut melihat dalam kasabnya bahwa saya mendapat sedikit hasil tidur istikhara. Lantas pada saya pun ditalkinkan zikir Ismuzat, membaca kalimat Allah 5.000 kali dalam sehari semalam menurut tata tertib yang saya tuliskan dalam 5 serangkai. Demikianlah bertahun-tahun lamanya saya mengerjakan zikir Ismuzat atau zikir kelas pertama pada sisi tarekat Naksabandia. Kata Imam Sati, walaupun keluar air mata darah kamu berdoa beribu-ribu tahun, tidaklah kamu akan mendapat kekayaan, terkecuali sesudah berdoa kamu berjuang mencari uang itu. Insya Allah kamu akan diberi Allah kekayaan setimpal dengan tenaga yang kamu curahkan. Lantas saya minta izin kepada ibu saya untuk merantau ke Bandar Aceh, dan jika mendapat uang, ibu saya akan saya bawa ke Mekah. Ibu saya menyokong cita-cita saya dengan doa yang tidak putus-putusnya. Antara negeri kelahiran saya dengan Bandar Aceh 3 hari kapal api berlayar. Takdir Allah saya dapat menjadi murid sekolah guru di negeri yang tersebut. Tahun 1919 Masehi, sehabis perang pertama, ibu saya berangkat ke Mekah dengan perbelanjaan kelebihan dari gaji saya sebagai guru pada Government in School. Selesai menunaikan ibadah haji, ibu saya meninggal dunia, dikuburkan orang di Mu'alla, Makkah. Nama ibu saya Haji Kambutia. Tahun 1923 Masehi, saya mohon cuti 10 bulan di luar tanggungan negeri untuk menunaikan ibadah haji dan untuk menziarahi kuburan ibu saya. Dan saya bernazar, jika sampai ke Mekah, wajib atas saya mengulang sekali lagi menerima talqin tarekat Naksabandia. Kalau tidak disebabkan nazar yang sah, Syekh Ali Rida di Jabal Kubis tidak bersedia untuk mentalqilkan tarekat Naksabandia kepada saya, disebabkan tarekat Naksabandia yang asli itu satu coraknya. Tapi disebabkan sudah menjadi nazar yang sah bagi saya,
maka Syekh Ali Ridha bersedia pula mentalkinkan tarekat Naksabandia kepada saya. Lantas Tuan Syekh yang tersebut mentalkinkan kepada saya zikir Ismuzat. Seterusnya, disebabkan masa untuk wukuf ke Padang Arafah masih lama lagi, saya berhalwat atau suluk di Jabal Kubis, lamanya sampai hari wukuf di Arafah. Saya diberi buku Sahifatus Syafafil Ahlil Wafa karangan Syekh Sulaiman Zuhdi, silsilah tarekat Naksabandia nomor 33. Saya mempercayai tarekat Naksabandia dan mengamalkan tarekat Naksabandia bukan karena kebenaran tarekat Naksabandia itu ada berdalilkan Quran dan hadis Nabi saja, dan juga bukan karena tarekat Naksabandia ada silsilahnya yang sah berasal dari Nabi Muhammad SAW saja. Bukan saja karena ahli tarekat Naksabandia itu banyak yang keramat. Hanya saya benarkan tarekat Naksabandia disebabkan hati saya tentram atau aman, senang dan gembira di waktu saya mengingati Allah yang biasanya saya sebelum bertarekat Naksabandia mengerjakan hukum-hukum syariat secara centang perenang, dikerjakan dengan acuh tidak acuh saja. Tetapi setelah saya mengamalkan tarekat Naksabandia, semua syariat yang lahir itu telah dapat saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh hati, walaupun saya tahu benar-benar segala amal saya itu masih ada berilat, yakni segala suruh Allah saya kerjakan dengan berkekurangan syarat dan rukunnya. Hanya saja saya harapkan semoga Allah mengampuni dosa saya disebabkan saya mengerjakan perintah-perintah Allah berilat dan tidak sempurna dan tidak selayaknya. Setelah saya amalkan tarekat Naksabandia ini, maka saya diberi nasihat oleh guru-guru saya agar saya mempertahankan tarekat Naksabandia dengan segala tenaga yang ada pada saya. Maka saya karangkanlah buku-buku sekedar tenaga yang ada pada saya. Bahkan buku-buku karangan saya itu pun berilat pula dan tidak pula sempurna. Maka saya sebutkan dalam karangan-karangan saya, jika baik buku ini mohon dipakai, dan jika salah mohon diperbaiki. Sampai bulan November 1964 ini telah saya selesai buku-buku saya karang sebagai yang tersebut di bawah ini. Buku pertama judulnya Jalan Mencari Allah. Kedua, Jidwal atau Ranji Jalan Mencari Allah. 3, Doa Bahasa Indonesia. 4, Himpunan Doa Rasulullah SAW. 5, Pokok Keamanan. 6, World Friday, Perdamaian Dunia Internasional. 7, Islam dengan Watenskap, terdiri 6 jilid. 8, Syarak Mendaki, Adat Menurun, Adat Minangkabau. 9, Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. 10, Berita Adat Minangkabau. 11, Pokok Kebahagiaan Dunia Akhirat. 12, Mudajatullah, berbisik-bisik dengan Allah. 13, Pertahanan Tarekat Naksabandia. 14, Rahasia Mutiara Tarekat Naksabandia. 15, Mas'alah 1000. 16, Pembuka Rahasia Allah. 17, Himpunan Mukjizat Rasulullah SAW. 18, Pengaruh Zikrullah. 19, Intisari Tarekat Sufia. 20, Filsafah Tarekat Rasulullah SAW. 21, Mencari Allah dengan Ilmu Pasti, Akidul Iman. 22, Jembatan ke Surga. 23, Bangkai Berjalan, Orang Mati Kembali Hidup. 24, Percaturan Syaitan atau Iblis Memperdayakan Umat Manusia. 25, Penutup Pintu Neraka, Pembuka Pintu Surga. 26, Pusparagam dalam Islam.
27 Dasar Agama Islam, 28 Rahasia Kehidupan Nabi Muhammad SAW, 29 Pemberantasan buta huruf dalam 24 jam pandai membaca, 30 Keringkasan Sejarah Indonesia, 31 Pemimpin Dikte Huruf Arab, 32 Kaifiat caranya membaca surat Yasin 41 kali. 33 Rahasia syariat dan tarekat, mengupas ilmu hakikat dan makrifat. 34 Kupasan rukun Islam. 35 Pembelaan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. 36 Rahasia sembahyang Rasulullah. 37 Pembelaan tarekat Sufiyah. 38 Resensi kebenaran Bung Karno mencari Allah menemukan Allah. 39 5 serangkai. 40 Perkembangan sembahyang Bung Karno sejalan dengan perkembangan sembahyang Nabi Muhammad SAW. 41 Mengutuki buku fatwa tentang tarekat Naqsabandiyah. 42 Majalah Sinar Keemasan 66 jilid. Buku nomor 8, 9, 10, 29, 30, dan 31 isinya menjangkau dengan pengajaran sekolah dasar sebagai tugas saya, guru sekolah dasar. Salah benarnya karangan-karangan saya itu saya persembahkan kepada umat Islam. Jika baik, mohon dipakai. Jika salah, tolonglah perbaiki. Tidak cukup hanya mengarang buku-buku yang tersebut saja. Malahan pada 23 Desember 1945 saya bangunkan Partai Politik Tarekat Islam atau PPTI. Sesudah PPTI saya dirikan, maka saya dirikan lagi Barisan Tentara Allah pada tahun 1945. Sebab imperialis senantiasa hendak kembali menjajah Republik Indonesia. Sayalah yang menjadi Panglima Tentara Allah. Saya turut berjuang di garis depan 1945 dan 1946 di front utara Tabing Padang, bergotong royong dengan barisan-barisan yang lain dengan ketetapan Yang Mulia Menteri Urusan Veteran tanggal Jakarta 7 Desember 1961 nomor urut 17374 garis miring nomor PV 22374. Saya diakui dan disahkan sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 75 tahun 1957, Lembaran Negara nomor 162 tahun 1957. Ketetapan yang tersebut ditandatangani oleh Yang Mulia Menteri Urusan Veteran Sambas Atmadinata. Di waktu pemilihan umum pertama saya terpilih menjadi anggota DPR pilihan rakyat dan terpilih lagi menjadi anggota Konstituante Bandung. Berkenaan saya terpilih menduduki kedua lembaga negara yang tersebut, maka pada bulan Maret 1956 saya mohon pensiun sebagai guru kepala sekolah dasar. Setelah DPR atau Konstituante dibubarkan, maka saya ditunjuk lagi menjadi anggota DPR-GR atau MPRS golongan karya ulama Islam. Hingga sampai menulis buku Mengutuki ini, saya masih tetap menjadi anggota DPR-GR garis miring MPRS. Saya dipilih menjadi ketua umum PPTI untuk seumur hidup. PPTI sudah 12 kali mengadakan kongresnya dan berpuluh-puluh kali mengadakan konferensinya. Di antara lain-lain cita-cita PPTI atau Tentara Allah ialah untuk membawa umat manusia kembali menemui Allah hingga sampai ke hadirat Allah dan guna untuk menuntut keridaan Allah. Cita-cita saya insya Allah tidak mungkin salah. Niat saya insya Allah tidak salah. Hanya kemungkinan ada kesalahan atau kehilapan dalam buku-buku karangan yang begitu banyak. Buku-buku saya karang dengan 10 jari saya sendiri tanpa ditolong oleh tenaga yang ahli.
Saya mengaku kelemahan saya tidak tahu hakikat diri saya. Tarekat Naksabandia belum pula dapat saya amalkan dengan sebaik-baiknya. Saya hanya mengharapkan limpahan kurnia Allah. Saya lihat segala amal saya, segala karangan saya berilat atau berkekurangan, tidak cukup menurut syarat dan rukunnya. Tidak ada amal saya yang patut saya hadapkan kepada Allah. Semoga amal saya yang tidak sempurna, tidak cukup syarat dan rukunnya itu diterima Allah hendaknya. Kepada ulama yang terkenal alim, terutama kepada 10 ulama yang saya paparkan namanya pada awal buku ini, mohonlah kalau sudah tahqiq ada kesalahan-kesalahan dalam karangan saya, mohon diperbaiki, akan saya buat ralatnya. Saya boleh dipukul asal dengan jari yang bercincin. Saya boleh diterjang asal dengan kaki yang bersepatu. Saya boleh dicaci maki asal guna memperbaiki kesalahan saya. Wallahi wa billahi, segala umur saya yang tinggal akan saya pergunakan untuk menegakkan tarekat Naksabandia yang asli, tarekat Naksabandia yang sah, tarekat Naksabandia yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi yang sahih, tarekat Naksabandia yang mempunyai silsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Keyakinan saya bahwa berkekalan berkepanjangan mengingati Allah sampai kehadirat Allah guna mendapatkan keridaan Allah, mendasarkan segala gerak-gerik dan langkah perjuangan kepada Allah. Inilah hanya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sesuatu bangsa lupa kepada Allah, tidak mungkin negaranya dapat dibangun, mustahil agamanya dapat dipertahankan, belum tentu keamanan negaranya dapat dipelihara. Pasti krisis moral tidak dapat dibendung, dan tidak boleh tidak korupsi akan bersimahar rajalela. Sudah tentu kemerdekaan bangsa itu akan hancur lebur. Berkekalan berkepanjangan mengingati Allah adalah jembatan emas menuju keamanan, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lupa kepada Allah itu adalah pokok kebencanaan dan kebinasaan dunia dan akhirat. Demikian keyakinan saya. Rasanya sudah jelas bagi pembaca yang budiman apa yang menjadi cita-cita saya. Hendak kemana diri saya, kemana anggota PPTI akan saya bawa. Apa tujuan karangan-karangan saya, saudara pembaca tentu sudah dapat menjawab. Saya tidak bermaksud menyesatkan diri saya dan tidak bermaksud menyesatkan umat manusia. Kalau saya bersalah, apakah tujuan saya kah yang salah? Perbuatan saya kah yang salah? Perkataan saya kah yang salah? Karangan saya kah yang salah? Bandingannya, saya hendak memadam api rumah yang terbakar. Di waktu saya melompat ke atas rumah yang terbakar itu, kiranya dengan tidak sengaja kaki saya terpijak anak ayam. Berarti cita-cita saya itu suci untuk memadam api, tetapi saya berbuat salah, memijakkan anak ayam yang tidak saya sengaja. Demikianlah buku-buku yang saya karang, dan PPTI saya bangunkan untuk membawa diri saya dan umat manusia berjalan mencari Allah, hingga sampai ke hadirat Allah guna menuntut keridaan Allah. Dalam bahasa Arab, cita-cita saya itu sebagai doa ahli tarekat Naksabandi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Artinya telah dimaklumi. Demikianlah kali ini bacaan salah satu isi karangan dari buku 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naksabandia Khalidiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.